Dua gol Spanyol memastikan posisinya untuk lolos ke babak final Piala Dunia. Gol tersebut disambut gembira oleh para penonton sepak bola di Palestina yang menjadi pendukung Spanyol. Negara-negara di Timur Tengah mungkin memiliki hubungan dekat dengan Palestina secara bangsa dan agama, tetapi kecintaan pada timnas Spanyol sudah lama ada di Gaza. Terlebih, dukungan Palestina untuk Spanyol selama Piala Dunia tidak hanya didorong oleh kehebatan tim di lapangan. Dukungan itu juga dipandu oleh sikap politik dan kemanusiaan Spanyol selama perang genosida Israel di Gaza. Sejak perang dimulai pada Oktober tahun 2023, Spanyol telah menjadi salah satu pendukung terkuat rakyat Gaza di Eropa dan menjadi kritikus Israel yang paling vokal. Seorang pengacara 43 tahun dari Gaza, Muhammad Etolo mengatakan kepada Al Jazeera, ia telah mengikuti sepak bola Spanyol selama bertahun-tahun. Tetapi ketika perang pecah dan Perdana Menteri Spanyol sayap kiri Pedro Sanchez memberikan dukungan negaranya kepada Gaza, kecintaannya pada La Roja memiliki makna yang jauh berbeda. Kami adalah orang-orang yang mencintai kehidupan dan mencintai sepak bola. Banyak orang di sini telah mengikuti La Liga Spanyol dan timnas Spanyol selama bertahun-tahun, tetapi sikap Spanyol selama perang membuat orang Palestina merasa jauh lebih dekat dengan olahraga ini, kata Etolo. Ia mengatakan sikap tegas Spanyol mengecam genosida di Gaza mendapat sambutan luas di kalangan warga Palestina. Bagi masyarakat di jalur Gaza yang kini tengah bertahan hidup di bawah gempuran Zionis Israel, laga final Spanyol vs Argentina ini punya arti yang jauh lebih mendalam. Bagi rakyat Gaza, Spanyol bukan sekadar kesebelasan sepak bola yang lihai memainkan si kulit bundar. Lebih dari itu, tim berjuluk La Roja ini adalah representasi dari sebuah negara yang memiliki hati dan keberanian politik di panggung dunia. Terlebih lagi sikap sang wonderkid Spanyol Lamine Yamal, memang sudah mencuri hati warga Palestina setelah sebelumnya tertangkap kamera dengan bangga mengibarkan bendera Palestina saat merayakan kemenangan bersama klubnya, Barcelona. Selain itu dukungan Gaza untuk Spanyol karena di saat banyak negara Eropa memilih bungkam atau ragu-ragu, Spanyol justru berdiri tegak memberikan pengakuan kedaulatan atas negara Palestina pada Mei tahun 2024 lalu. Keputusan bersejarah ini diumumkan langsung oleh Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez di hadapan parlemen dan didukung penuh oleh seluruh partai politik di sana. Bagi Spanyol, Palestina yang berdaulat haruslah wilayah yang utuh, di mana tepi barat dan Gaza terhubung langsung dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Pengakuan terhadap negara Palestina bukan hanya masalah keadilan historis bagi aspirasi sah rakyatnya, melainkan kebutuhan mendesak jika kita semua ingin mencapai perdamaian, tegas Pedro Sanchez kala itu. Berdasarkan studi dari Elcano Royal Institute pada Mei tahun 2024, sebanyak 78% warga Spanyol setuju bahwa negara-negara Eropa harus mengakui kedaulatan Palestina. Sentimen kemanusiaan ini begitu merata di seluruh spektrum politik Spanyol. Jika ditarik lebih jauh ke belakang, hubungan mesra antara Spanyol dan dunia Arab dan Palestina sebenarnya sudah terjalin sangat lama melalui jembatan sejarah yang kokoh. Ada memori kolektif yang mendalam tentang era Al-Andalus atau Andalusia, wilayah semenanjung Iberia yang berada di bawah kekuasaan Islam dari tahun 711 hingga 1492. Nostalgia sejarah ini melahirkan rasa kedekatan kultural yang sulit dihapus begitu saja. Selain itu, secara geopolitik Spanyol dan negara-negara Arab sempat saling bahu-membahu pasca Perang Dunia Kedua. Pada masa kepemimpinan Jenderal Franco, monarki-monarki Arab menjadi penyelamat ekonomi Spanyol dengan menyuplai sumber daya vital seperti minyak dan makanan. Negara-negara Arab pula yang menjembatani hubungan Spanyol dengan Amerika Serikat demi mengakhiri isolasi politik kala itu, hingga akhirnya Spanyol bisa diterima sebagai anggota PBB pada tahun 1955. Bahkan Raja Abdullah pertama dari Yordania tercatat sebagai kepala negara asing pertama yang mengunjungi Spanyol setelah Perang Saudara di negara tersebut selesai pada September tahun 1949. Maka ketika peluit pertama dibunyikan di Stadion MetLife nanti jangan heran jika doa-doa terbaik tidak hanya mengalir dari Madrid atau Barcelona. Jauh di sudut-sudut pengungsian Gaza yang gelap, ada jutaan pasang mata yang berharap dan berdoa agar La Roja menjadi juara di final sebagai bentuk balas budi atas kemanusiaan yang nyata.